Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rofida Mumtaz, mahasiswa program studi pendidikan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan nomor induk mahasiswa A210190064. Di sini saya akan melakukan presentasi terkait mata kuliah Seminar Pendidikan Ekonomi Akuntansi dengan judul proposal pengaruh metode pembelajaran blended learning terhadap hasil belajar siswa kelas 12 Program Keahlian Akuntansi Keuangan dan Lembaga di SMK Negeri 1 Cepu. Pada bab pertama, pendahuluan, kita akan membahas latar belakang. Kegiatan pembelajaran yang berlangsung di lingkungan sekolah tidak selamanya terlaksana dengan lancar dan materi yang diberikan belum tentu dipahami dengan baik oleh siswa. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, baik dari peserta didik maupun pendidik. Faktor yang muncul dari peserta didik, misalnya adanya perbedaan cara berpikir siswa, kecekatan pikiran siswa dalam menerima informasi baru, dan lain-lain. Selain faktor dari peserta didik, ada pun faktor yang muncul dari pendidik, seperti kurangnya penguasaan dalam menggunakan model atau pendekatan pembelajaran. Pemilihan pendekatan pembelajaran dapat disesuaikan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi zaman sekarang, misalnya internet. Guru dan siswa dapat memanfaatkan internet untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Model pembelajaran blended learning merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi. Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan 15 Februari 2021 di kelas 12 AKL 1, AKL 2, dan AKL 3 SMK Negeri 1 Cepu menemukan beberapa permasalahan dalam kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran, model pembelajaran yang diterapkan monoton, yaitu guru hanya memberikan materi dengan menjelaskan saja. Guru cenderung menggunakan metode ceramah dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Meskipun saat melakukan pembelajaran, guru telah menggunakan variasi media pembelajaran secara bergantian, yaitu Google Meet dan Google Classroom, tetapi proses pembelajaran terlihat tidak efektif. Keaktifan peserta didik saat pembelajaran juga cenderung pasif karena siswa sebagai pendengar apa yang disampaikan oleh pendidik dan melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh pendidik, sehingga suasana kelas jadi membosankan. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Metode Pembelajaran Blended Learning terhadap hasil belajar siswa kelas 12 Program Keahlian Akuntansi Keuangan dan Lembaga di SMK Negeri 1 Cepu. Kemudian ada identifikasi masalah. Beberapa masalah dapat diidentifikasi berdasarkan uraian konteks di atas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, minimnya kreativitas dalam penggunaan pendekatan pembelajaran menyebabkan siswa mudah bosan sehingga mempengaruhi hasil belajarnya. Yang kedua, strategi pembelajaran yang diterapkan dalam kegiatan pembelajaran kurang memperhatikan kebutuhan siswa. Yang ketiga, perlu tindakan untuk meningkatkan perhatian siswa saat guru menyampaikan materi. Yang keempat, proses pembelajaran yang monoton. Kemudian pembatasan masalah. Ada beberapa masalah berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas. Maka diperlukan pembatasan masalah penelitian karena beberapa faktor seperti terbatasnya kemampuan, waktu maupun tenaga penulis agar penelitian yang dilakukan lebih terarah, yaitu seberapa besar pengaruh penerapan model pembelajaran terhadap hasil belajar siswa kelas 12 jurusan Akuntansi Keuangan dan Lembaga SMK Negeri 1 Cepu. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian masalah-masalah di atas, maka bisa dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana hasil belajar siswa kelas 12 jurusan Akuntansi Keuangan dan Lembaga di SMK Negeri 1 Cepu sebelum diterapkan model pembelajaran blended learning. Yang kedua, seberapa besar pengaruh penggunaan metode pembelajaran blended learning dalam kegiatan belajar mengajar terhadap hasil belajar siswa kelas 12 jurusan Akuntansi Keuangan dan Lembaga di SMK Negeri 1 Cepu. Kemudian tujuan penelitian. Berikut ini adalah tujuan penelitian yang ingin dicapai. Yang pertama, untuk mengetahui hasil belajar siswa kelas 12
SMK Negeri 1 Cepu jurusan Akuntansi Keuangan dan Lembaga sebelum diterapkannya model pembelajaran blended learning. Yang kedua, untuk melihat seberapa besar pengaruh penerapan metode pembelajaran blended learning terhadap hasil belajar siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Cepu jurusan Akuntansi Keuangan dan Lembaga. Kemudian ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas. Yang pertama, dapat digunakan sebagai alat evaluasi bagi kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pengajaran pengajar, dalam hal ini penguasaan beberapa paradigma pembelajaran. Yang kedua, dapat dimanfaatkan sebagai bahan masukan oleh guru untuk lebih kreatif dan terampil dalam penerapan model pembelajaran di kelas, sehingga menyebabkan siswa mau memperhatikan materi yang dijabarkan sehingga mempengaruhi hasil belajar. Yang ketiga, dapat digunakan siswa sebagai bahan penilaian diri untuk mendorong mereka lebih aktif dalam belajar. Yang keempat, dapat dimanfaatkan sebagai sumber informasi bagi para peneliti yang ingin mendalami topik-topik yang sama. Kemudian bab 2 tinjauan pustaka. Penelitian yang relevan. Penelitian Wahib Abdullah yang bertajuk Pengaruh Metode Pembelajaran dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa. Ini dilakukan pada tahun 2018 dengan sampel sebanyak 100 orang pendidik Madrasah Sanawiyah Negeri. Model pembelajaran dan hasil belajar siswa digunakan sebagai variabel dalam penelitian ini. Hasil pengujian menunjukkan bahwa secara keseluruhan metode pembelajaran yang digunakan memiliki tautan yang substansial terhadap hasil belajar siswa, serta korelasi yang kuat dan sedang antara indikator kedua variabel dengan menggunakan analisis deskriptif dan inferensial melalui analisis korelasi. Yang kedua ada penelitian dari Sulihin B. Syukur melakukan penelitian lain pada tahun 2012 terhadap 62 siswa kelas 11 program kompetensi teknik komputer dan jaringan yang bertajuk Pengaruh Blended Learning terhadap motivasi belajar dan hasil belajar siswa SMK dengan memiliki jumlah populasi 62 siswa kelas 11 program keahlian teknik komputer dan jaringan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah blended learning, sedangkan variabel terikatnya adalah motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Kelas eksperimen yang menggunakan pendekatan blended learning dan kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran tradisional dibuat untuk menentukan dampak dari berbagai variabel. Hasil pengujian menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov untuk analisis normalitas dan analisis homogenitas dengan uji Levene menunjukkan bahwa pendekatan blended learning mampu meningkatkan variabel motivasi belajar dan variabel hasil belajar. Yang ketiga, pada tahun 2016, Nurdian Susilawati dan Lina Latifah menerbitkan Pengaruh Penerapan Pendekatan Blended Learning pada Pengetahuan Akuntansi dan Keterampilan Generik, yang melihat seluruh mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi yang sedang mengambil mata kuliah pengantar akuntansi sebagai materi jurnal penyesuaian. Mahasiswa jurusan Pendidikan Akuntansi di kelas A dijadikan sebagai kelompok eksperimen, sedangkan mahasiswa jurusan Pendidikan Akuntansi di kelas B dijadikan sebagai kelompok kontrol. Strategi pembelajaran blended learning merupakan variabel bebas dalam penelitian ini, sedangkan pengetahuan akuntansi dan keterampilan generik merupakan variabel terikat. Berdasarkan hasil penelitian, mahasiswa yang menggunakan pendekatan blended learning dan mahasiswa yang menggunakan pendekatan atau model tatap muka memiliki motivasi dan hasil belajar yang berbeda, namun tidak terdapat pengaruh interaksi antara penerapan pendekatan pembelajaran dengan motivasi belajar pada mahasiswa dan hasil belajar. Selanjutnya, mahasiswa yang menggunakan teknik blended learning memiliki kemampuan generik yang lebih besar dibandingkan mahasiswa yang menggunakan pendekatan pembelajaran ceramah. Kemudian kajian teori. Yang pertama, hasil belajar. Pengertian hasil belajar. Hasil belajar adalah perubahan diri individu yang berkaitan dengan penguasaan keterampilan pengetahuan yang dihasilkan dari kegiatan belajar mengajar. Menurut para ahli, berikut ini adalah berbagai definisi hasil belajar. Hasil belajar menurut Dimyati dan Mujiono adalah perolehan berupa nominal atau skor yang diperoleh setelah dilakukan pengujian pada setiap akhir periode pembelajaran. Yang kedua,
Hasil belajar menurut Hamalik adalah perubahan perilaku individu seperti pengetahuan, sikap, dan kemampuan. Yang ketiga, hasil belajar menurut Nana Sujana adalah perubahan perilaku pada siswa yang meliputi unsur kognitif, emosional, dan psikomotorik. Hasil belajar menurut penelitian ini adalah perubahan karakter seseorang yang meliputi bidang kognitif, emosional, dan psikomotorik setelah pembelajaran, biasanya berupa angka atau skor sebagai semacam derajat penguasaan suatu hal. Yang kedua, ada tujuan hasil belajar. Ada 4 tujuan hasil belajar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, secara eksplisit menyatakan kapasitas belajar siswa untuk menentukan kekuatan dan keterbatasan mereka. Yang kedua, mengidentifikasi sejauh mana tujuan pembelajaran yang diharapkan telah terpenuhi. Yang ketiga, menentukan langkah lanjut setelah adanya penilaian. Yang keempat, memberikan pertanggungjawaban terhadap pihak yang bersangkutan. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Keberhasilan individu dalam kegiatan belajar dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor internal atau yang timbul dari dalam diri sendiri atau individu itu sendiri, dan faktor eksternal atau yang disebabkan dari luar individu. Faktor yang mempengaruhi hasil belajar yaitu yang pertama, faktor eksternal meliputi jasmani, psikologis, fisiologis. Dan yang kedua, ada faktor eksternal meliputi keluarga, sekolah, kemudian ruang lingkup hasil belajar. Individu dikatakan berhasil sesudah melakukan pembelajaran apabila peserta didik tersebut dapat menunjukkan perubahan dalam dirinya. Domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotor adalah 3 kategori di mana perubahan hasil belajar dapat dicirikan. Yang pertama, ranah kognitif. Hasil belajar lingkup kognitif menghasilkan capaian yang meliputi kemampuan intelektual dan pengetahuan. Ranah kognitif terbagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama, mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, menciptakan, dan mengevaluasi. Yang kedua ada ranah afektif. Hasil belajar dalam lingkup afektif merupakan hasil belajar yang berkenaan dengan nilai, perasaan, budi pekerti, dan minat peserta didik. Ranah afektif ini mengkategorikan dimensinya menjadi 5, yaitu menerima, merespon, menilai, mengorganisasikan, dan karakteristik nilai. Kemudian ranah psikomotorik. Hasil belajar ranah psikomotorik berkaitan dengan keterampilan, yaitu keterampilan dalam menerima hal baru. Jarak kategori psikomotorik yang diawali dengan reaksi refleks sederhana hingga tindakan kompleks, yaitu tindakan spontan, tindakan inti, kemampuan perpetual, tindakan yang terampil, dan kontak non-diskursif. Kemudian metode pembelajaran blended learning. Pengertian blended learning. Blended learning terdiri dari 2 kata, yaitu blended yang artinya mencampur dan learning yang artinya belajar. Dengan kata lain, blended learning adalah kombinasi metode pembelajaran. Pengertian blended learning yang paling umum adalah cara belajar yang menggabungkan dua model pembelajaran, yaitu secara tatap muka dan berbasis teknologi. Yang kedua, unsur-unsur blended learning. Dalam mewujudkan pendekatan pembelajaran blended learning diperlukan unsur pendukung yang dapat membantu memaksimalkan penggunaannya. Adapun unsur-unsur pendukung yang wajib terpenuhi saat melaksanakan blended learning ada 6, yaitu 1. Tatap muka, 2. Belajar mandiri, 3. Aplikasi, 4. Tutorial, 5. Kolaborasi, dan 6. Evaluasi. Kelebihan dan kekurangan blended learning. Yang pertama, keunggulan blended learning. Lebih irit waktu dan dana. Kegiatan pembelajaran lebih tepat guna. Pembelajaran bersifat fleksibel karena tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kemudahan untuk mengakses materi bagi peserta didik. Peserta didik dapat melakukan diskusi bersama guru meskipun tidak tatap muka. Yang kedua, kekurangan blended learning. Yang pertama, timbulnya kesulitan belajar jika sarana prasarana tidak memadai. Jaringan internet yang kurang stabil akan menghambat pembelajaran. Kemudian ada kerangka berpikir yang diawali dari peserta didik akan
memperoleh diterapkannya model pembelajaran. Kemudian ada kerangka berpikir yang diawali dengan peserta didik akan memperoleh perlakuan dengan diterapkannya model atau pendekatan pembelajaran. Akan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas percobaan dan kelas kontrol. Kelas percobaan akan memperoleh perlakuan dengan model pembelajaran blended learning, dan untuk kelas kontrol akan memperoleh perlakuan dengan model pembelajaran konvensional atau tatap muka seperti biasanya. Kemudian dari dua kelas tersebut akan dilakukan pretest dan posttest untuk mengetahui hasil belajar siswa. Kemudian hipotesis. Adapun hipotesis dalam penelitian ini, yang pertama, H0 tidak terdapat hubungan antar variabel. Jadi, hipotesis atau dugaan penelitian ini yaitu strategi blended learning tidak berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 12 program keahlian akuntansi keuangan dan lembaga SMK Negeri 1 Cepu. Dan hipotesis yang kedua, H1 ada hubungan antar variabel. Jadi, hipotesis atau dugaan penelitian ini yaitu pendekatan blended learning berpengaruh terhadap hasil belajar siswa kelas 12 program keahlian akuntansi keuangan dan lembaga di SMK Negeri 1 Cepu. Kemudian ada metode penelitian, jenis dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kuantitatif dan desain eksperimen. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggambarkan situasi atau keadaan secara sistematis, terstruktur, dan dikaji dengan hasil kuantitatif atau berupa angka. Di sisi lain, penelitian eksperimen adalah studi yang bersifat menguji antar variabel untuk mengidentifikasi pengaruh satu variabel terhadap variabel lainnya. Tujuan penelitian ini untuk menguji bagaimana pengaruh paradigma blended learning terhadap hasil belajar siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Cepu jurusan akuntansi keuangan dan lembaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimen dengan menggunakan desain penelitian through experimental design dengan bentuk pretest, posttest, control group design, yaitu membandingkan hasil kelompok percobaan dan kelompok kontrol setelah mendapat perlakuan. Kelompok eksperimen atau percobaan dan kelompok kontrol diambil secara acak dalam desain penelitian ini. Kedua kelompok ini diberikan tes awal yang dapat digunakan untuk membandingkan sebelum dan sesudah perlakuan. Kelompok tersebut mendapatkan terapi yang berbeda, di mana kelompok eksperimen menerapkan model pembelajaran blended learning dan kelompok kontrol menerapkan pembelajaran tradisional atau tatap muka seperti biasa. Kemudian dilakukan tes akhir untuk mengetahui hasil belajar setiap kelompok. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilakukan pada tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan 15 Februari 2021 di kelas 12 AKL 1, AKL 2, dan AKL 3 SMK Negeri 1 Cepu. Sekolah ini beralamatkan di Jalan Semia, Jalan Balun Srikaton, Gang 9, nomor 14A, Balun, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Populasi sampel dan sampling. Untuk populasi dan penelitian ini yaitu sebanyak 106 siswa yang terdiri dari kelas 12 AKL 1 sejumlah 36 siswa, kelas 12 AKL 2 sejumlah 36 siswa, dan kelas AKL 3 sejumlah 34 siswa. Untuk sampel, peneliti mengambil sampel dari per kelas itu sebanyak 7 orang. Jadi untuk total sampel itu sebanyak 21 siswa. Sampling adalah suatu cara untuk menentukan subjek yang akan dijadikan sampel penelitian dalam jumlah yang sudah ditetapkan. Dalam penelitian ini, sampel random sampling digunakan sebagai metode sampel. Sampel random sampling adalah strategi untuk memilih sampel secara acak dari suatu populasi dengan setiap subjek memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih. Pendekatan sampel melibatkan pemilihan secara acak 20% siswa kelas 12 jurusan AKL di SMK Negeri 1 Cepu dari setiap kelas tanpa memperhatikan kriteria apapun. Jika jumlah siswa kelas 12 AKL SMK Negeri 1 Cepu adalah 106, maka 20% dari 106 siswa tersebut adalah 21 siswa akan digunakan sebagai sampel. Hal ini menunjukkan bahwa setiap siswa memiliki probabilitas 21/106 untuk terpilih sebagai peserta studi. Definisi operasional variabel. Untuk variabel
model pembelajaran blended learning sebagai variabel X, indikatornya, orientasi yang berkaitan dengan materi pembelajaran, meneliti dan menganalisis tugas, melakukan pengamatan dengan cara mengumpulkan data yang sesuai dan melakukan eksperimen, mengembangkan hasil belajar, melakukan evaluasi terhadap model pembelajaran yang dilakukan dengan skala ordinal. Hasil belajar atau variabel Y. Indikatornya, belajar terkait kemampuan intelektual, belajar terkait pengetahuan afektif, belajar terkait keterampilan dan dalam psikomotorik dengan skala ordinal. Teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Instrumen pengumpulan data. Instrumen berikut adalah yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini. Yang pertama, instrumen observasi, yaitu alat bantu yang dimanfaatkan oleh peneliti melalui pengamatan terhadap suatu fenomena di lokasi penelitian. Peneliti membuat kriteria observasi untuk mempermudah melakukan penelitian. Berikut adalah kriteria observasional yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, lokasi penelitian. Yang kedua, fasilitas sarana dan prasarana. Yang ketiga, melakukan kegiatan untuk melihat pengaruh model pembelajaran blended learning terhadap hasil belajar siswa AKL kelas 12 di SMK Negeri 1 Cepu. Yang keempat, memantau tata laku siswa saat mereka terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, ada instrumen kuesioner, yaitu alat yang terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh responden untuk menentukan hasil belajar. Berikut adalah pedoman penilaian yang digunakan dalam penyelidikan ini. Yang pertama, sangat puas dengan skor 5, puas dengan skor 4, biasa saja dengan skor 3, kurang puas dengan skor 2, dan sangat tidak puas skornya 1. Instrumen wawancara adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan menanyai responden secara langsung. Berikut adalah daftar pertanyaan yang ditanyakan salah satu responden saat wawancara. Daftar pertanyaan wawancara dengan guru. Yang pertama, model pembelajaran seperti apa yang Bapak atau Ibu gunakan dalam melakukan pembelajaran di kelas? Yang kedua, bagaimana respon siswa saat Ibu atau Bapak menyampaikan materi pembelajaran? Yang ketiga, apakah Ibu atau Bapak mengalami kesulitan atau kendala dalam menerapkan model pembelajaran tersebut saat menyampaikan materi? Yang keempat, bagaimana hasil belajar siswa selama Ibu atau Bapak menerapkan model pembelajaran tersebut? Yang keempat, instrumen dokumentasi. Arsip dokumen adalah instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data daftar siswa dan daftar hasil belajar siswa kelas 12 jurusan AKL di SMK Negeri 1 Cepu merupakan contoh perangkat dokumentasi yang dapat membantu peneliti dalam memperoleh data. Teknik analisis data. Pendekatan analisis data adalah cara untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan dan menjawab perumusan masalah. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan teknik analisis data dengan analisis regresi sederhana. Yang pertama, analisis regresi sederhana. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi sederhana karena di dalam penelitian ini peneliti hanya menguji satu variabel independen dan satu variabel dependen. Analisis regresi sederhana digunakan dalam penelitian ini karena peneliti ingin mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian presentasi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.